Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan soal kondisi di Papua saat ini yang sedang memanas. Hal tersebut lantaran buntut ditetapkannya Gubernur Papua, Lukas NMB, jadi tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bahkan Mahfud MD mengatakan masyarakat pendukung Lukas NMB akan menggelar aksi. Diberitakan sebelumnya, Lukas NMB jadi tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua oleh KPK pada Rabu tanggal 14 September 2022 sore, di mana ada dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Di Papua sekarang situasi agak memanas. Diberitakan akan ada demo besar-besaran besok tanggal 20 September 2022. Kata Mahfud dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV Senin tanggal 19 September 2022. Mahfud MD mengatakan akan ada demo dengan tema Save Lukas NMB. Menko Polhukam menyampaikan seusai Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua tersebut merasa terkurung di rumahnya. Namun di sisi lain, Mahfud MD menyebut penetapan Lukas NMB sebagai tersangka bukan suatu rekayasa politik. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar rupiah. Catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Dalam 12 hasil analisis yang disampaikan kepada KPK, PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terang Ivan. Atas kasus ini, PPATK akan membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan Lukas NMB ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan. Ke-11 penyedia jasa keuangan itu mencakup asuransi hingga bank. Nilainya lebih dari 71 miliar rupiah. Bahkan menurut PPATK, transaksi mencurigakan tersebut turut melibatkan putra Lukas. Transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan. Sementara itu, Ramses Wali, tokoh adat Papua, mengatakan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka tidak tepat. Menurut Ramses, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Belum ada tahapan pemeriksaan, tiba-tiba KPK langsung menetapkan LS sebagai tersangka. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demikian? Ujar Ramses. Sebab secara hukum, untuk menetapkan tersangka, seseorang harus melalui tahapan, sambungnya. Kemudian melakukan tahapan pemeriksaan hingga menentukan status tersangka atau tidak. Saya pikir apa yang dilakukan KPK bisa menimbulkan persoalan, sebab bicara soal Pak Lukas NMB berarti bicara tentang Papua, ujarnya. Untuk itu, dirinya meminta Presiden Joko Widodo segera memerintahkan KPK untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Langkah ini dimaksud demi menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di tanah Papua. Ramses menilai penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi terhadap Lukas NMB membuat publik gaduh.